Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan untuk materi yang saya ampu, yaitu PKN. Gurunya masih tetap. Materi kali ini untuk kelas 12 yaitu tentang hakikat, hak dan kewajiban warga negara. Dalam kehidupan bernegara akan berjalan dengan baik apabila setiap warga negaranya mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Perlu kita ingat bahwa pelaksanaan hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Pengertian warga negara. Istilah warga negara dahulu sering disebut dengan hamba atau kawula. Tapi sekarang warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Itu yang dimaksud dengan warga negara. Kita sebagai warga negara, hakikat, hak dan kewajiban warga negara tadi serta pengertian warga negara ini menurut ahli dan dokumen ada yang menyebutkan warga negara adalah bentuk keanggotaan dari suatu bangsa tertentu, yaitu sejumlah manusia yang memiliki ikatan satu sama lainnya karena adanya kesatuan bahasa, kehidupan sosial, budaya, serta kesadaran nasionalnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ini yang dimaksud dengan warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada juga yang menyebutkan bahwa warga negara itu anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus. Jadi memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Ini warga negara. Warga negara dan penduduk Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam pasal 26 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara tadi. Ayat 2, penduduk. Ini yang dimaksud warga negara ini termasuk penduduk. Ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, yang dimaksud hal-hal mengenai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Selain pasal 26 Undang-Undang Dasar
tahun 1945 di atas, yang dimaksud warga negara Indonesia dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini yang pertama. Jadi jelas bahwa yang dimaksud warga negara itu orang yang berdomisili di Indonesia, baik itu warga negara asli ataupun warga negara asing, tapi yang disahkan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, wujud hubungan warga negara dengan negara. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara konstitutif harus ada wilayah, ini yang pertama. Yang kedua, rakyat. Dan yang ketiga, ini pemerintahan yang berdaulat. Jadi unsur-unsur negara ini ada 3, wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Warga negara ini merupakan unsur pokok, unsur yang penting, yang terpenting di dalam hal terbentuknya negara. Warga negara dan negara ini merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya itu merupakan role atau berupa peran. Nah, peranan warga negara itu meliputi peranan aktif, peranan negatif, dan lain sebagainya. Ini peranan warga negara. Peran negatif itu maksudnya aktivitas negara untuk menolak. Ini yang dimaksud dengan peran atau wujud. Kemudian kita mengenal adanya warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara tadi disebutkan sah menurut undang-undang, sedangkan bukan warga negara itu orang asing yang ada di Indonesia tapi tidak sah menurut undang-undang. Jadi warga negara Indonesia itu yang disahkan menurut undang-undang. Nah, antara warga negara dengan pemerintah itu punya hak dan kewajiban. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Ini tadi sudah saya sebutkan dari kami untuk pertemuan pertama kali ini. Saya akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.